mulai hari ini, mari kita sadari bahwa doa bukanlah tentang apa yang kita katakan. Akan tetapi, doa lebih pada tentang apa yang kita kerjakan, berlandaskan kesucian dan keikhlasan hati. Doa bukanlah soal permintaan, tapi doa lebih pada proses menata rasa dan hati agar terkoneksi dengan vibrasi pada Sang Maha Suci. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sang Kalatiga, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan damai selalu. Beberapa hari ke depan, umat sedharma akan merayakan Hari Suci Galungan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Oleh karena itu, sengaja kami suguhkan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita bersama. Senang sekali saya Ame Laksani. Kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan podcast tentang mitos galungan dan galang-galungan, serta tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa agar selalu berstana di dalam jiwa raga. Hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa agar selalu berstana di dalam jiwa raga. Galungan otomatis ingat tentang Maya Dinawa atau bedah hulu. Apa sih arti Maya Dinawa dan bedah hulu ini, Pak? Singkat aja. Kalau bedah hulu itu kita artikan secara filsafat ya. Ada yang namanya bedaje, bedah kaje, bedelot, bedah kelot, bedangin, bedah kangin, bedauh, bedah kauh, bedulu, bedah kehulu. Jadi artinya kita diajari untuk melihat agar tembus ke dalam diri, melihat esensi diri kita sendiri. Nah, tafsirannya lain mengatakan beda hulu, hulu kepala, beda berbeda. Jadi berbeda kepalanya bukan berarti beliau berkepala babi seperti yang sudah dinarasikan dari generasi ke generasi. Mungkin karena beliau tidak mau tunduk terhadap Majapahit. Nah, tetapi tafsiran untuk representasi ke dalam, bedah ke hulu, jadi tembus ke dalam itu, bahwa mitos ini mengajarkan kita mencari kesadaran jati diri. Di kawasan Bedulu, khususnya cerita tentang bedah hulu di Pejeng Tampak Siring ini, bagaimana sih gambaran singkat ceritanya, Pak? Itu sebagai wilayah kerajaan Bali kuno ya. Jadi kerajaan Bali yang kemudian hari memiliki otoritasnya tersendiri, berdaulat secara penuh, dan paling tidak dia memiliki seorang pemimpin yang cerdas, kemudian kuat secara lahir, secara batin, kemudian karena keterampilannya yang begitu luar biasa,
kerajaan Bali ini dianggap sebagai sebuah ancaman dari pemerintahan Majapahit. Nah, yang paling penting kita lihat adalah bahwa dulu Bali pernah memiliki seorang raja yang begitu perkasa, yang begitu kuat. Jadi secara finansial dia kuat, secara spiritual dia juga kuat. Daerah-daerah seperti Tampak Siring, Blusung, Indra, Pakerisan, sampai Tirta Empul nih Pak Agus. Ya. Erat kaitannya dengan mitologi Galungan. Ya. Apa nih pesan bagi anak milenial tentang mitos ini? Itu terkait dengan perjalanan dari Maya Denawa ya, yang juga seorang raja yang memiliki kemampuan melebihi rata-rata. Jadi kemampuan dia bukan hanya sekedar material tetapi juga spiritual. Nah, di dalam mitosnya beliau kemudian berperang melawan Batara Indra. Nah, wilayah-wilayah ini dinarasikan sebagai setting di mana Batara Indra bertempur dengan Maya Denawa, kemudian menghasilkan Tampak Siring, Tukad Petanu, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah spiritnya ini, bahwa setiap kebenaran pasti akan menang. Tetapi setiap kekuatan harus dikendalikan dengan manah, dengan satwika guna. Barulah dia dapat mencapai pencerahan. Galungan diartikan sebagai hari kemenangan Dharma. Nah, dari mitos ini, di bagian mana sih yang menunjukkan kemenangan Dharma itu? Kalau di mitos yang spesifik kita bahas ini, kemenangan Dharma ketika Batara Indra berhasil mengalahkan Maya Denawa. Nah, representasinya mungkin Batara Indra itu adalah Dharma, Maya Denawa itu adalah Adharma. Kenapa saya katakan mungkin? Karena ada banyak kajian yang lain juga dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maya Denawa sebenarnya adalah pengejawantahan dari Aham Brahma Asmi. Ya, artinya aku adalah Tuhan di sini, kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat. Nah, itu dikatakan sebagai penolakan terhadap pemujaan Tuhan. Tetapi kalau kita fokus kepada pertempuran dua personal ini antara Batara Indra dengan Maya Denawa, tentu saja kemenangan Dharma ini dapat dipahami kita harus menundukkan segala bentuk musuh yang ada di dalam diri manusia, terutama Sad Atetayi dan juga Sadripu. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, ini nih pertanyaan receh, tapi penting untuk kita semua. Kuningan membanten tumpeng kuning, Galungan membanten bebalung. Nah, apa nih makna bebalung itu? Kalau kita lihat ada berpasangan ya balung itu, ada balung gendil. Jadi yang balung itu untuk kekuatan, gendil itu untuk kukuh, pagah, dan juga konsisten. Nah, ini diharapkan di dalam perayaan Galungan ini kita mampu mencapai pribadi yang kuat, pribadi yang matang. Kemudian kuningan itu terkait dengan leluhur. Artinya kematangan, kekuatan, keberhasilan itu tidak lepas daripada doa leluhur, restu leluhur, dan anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Mari kita wujudkan rasa takwa masih kita. Mari bersama-sama kita berdana punia. Mari bersama-sama kita berdana punia. 10.000 saja, ini Gasir namanya. 10.000 saja, sambil kita Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warin Seeduker. Atau bisa transfer 10.000 ke rekening BTN 000980150007665. ini wujud yang nyata.
kasih kita. Galang-galungan. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa sih arti galang-galungan ini? Galungan petitis jenana semadi galang apadang. Kuncinya di sana. Maka galang apadang ini adalah galang yang sebagaimana kita tahu sebuah kondisi, sebuah suasana yang terang benderang, yang cahayanya terang. Mau tidak mau kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu juga akan mencari apa yang disebut dengan terang tersebut. Kemudian kalau kita berbicara terang, ada 3 hal yang perlu kita pahami adalah fisik, kemudian juga psikologikal, kemudian juga spiritual. Kemudian untuk fisiknya memang kita dengan menyalakan lampu itu akan terang. Kemudian psikologikalnya itu dengan cara mencari pengetahuan, menghayati, mengamalkan ilmu-ilmu pengetahuan, tentu kita akan menjadi manusia-manusia yang terang juga. Kemudian untuk yang spiritualnya, kita meyakini, kita sadar dan bakti kepada ide yang dewasa, kepada yang ilahi, niscaya bahwa kita akan bisa menemukan terang. Dalam hal ini adalah yang spiritual. Galungan petitis ikan jenana semadi galang apadang. Sesuai dengan topik kita kali ini, galang-galungan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai galang-galungan ini, Pak? Ya, ini terkait dengan cara. Ini galang dan apadang tentu akan berdampingan ya, sebuah paradok dengan kegelapan. Tentu kegelapan dalam ini adalah musuh-musuh yang ada dalam diri kita, Sadripu, Saptatumira, Trimala, itulah yang berhubungan dengan kegelapan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tentu kita adalah dengan cara mempelajari sastra-sastra suci, keagamaan, Weda, kemudian Nibbana, kemudian ajaran-ajaran hingga sampai lontar-lontar di balik perlu kita pelajari, sehingga kita mampu memposisikan subha dan asubha karma, terang dan gelap, dan dalam hal ini kita bisa menyalakan pelita nurani kita. Hari Suci Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma, Pak. Ada kata menang di sini, Pak. Kalau kita kaitkan dengan keadaan dewasa ini gimana, Pak? Ya, sekali lagi ini kita kaitkan menang dan kalah. Kalau dalam hal ini sastra Hindu yang kita kenal ada tan agirang kalau menemu suka, tan alara kalau menemu duka. Artinya kita tidak bereporia, suka, ceria sekali kalau kita akan dalam situasi yang menang. Begitu juga dalam situasi kalah, mungkin ada sedihnya, ada dukanya, ada terdukanya, juga kita tidak terlalu merasa rendah hati, rendah diri, yaitu. Kemudian ada juga di dalam sastra Jawa sura dira Jayaningrat leburing ing pangastuti. Dalam hal ini orang-orang yang sudah mampu mengendalikan, mengalahkan egonya, emosionalnya, maka akan tumbuh cinta kasih di sana. Maka dari itu kemenangan di sini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan musuh kita, bagaimana kita tetap. Next, Pak, kita masuk ke pertanyaan ringan, Pak. Pesan untuk umat Hindu menyongsong galang-galungan dewasa ini. Bahwa galungan ini kan dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Maka dari itu kita untuk menyatakan memenangkan Dharma itu yang seperti tadi kita sebutkan, kita harus memang yang mampu menundukkan, mengendalikan ego kita, kesombongan kita, musuh-musuh dalam diri kita, itulah yang sesungguhnya menjadi pemenang. Oleh karena itu galungan ini adalah kita menghiasi pribadi-pribadi kita, panji-panji kita di rumah kita dengan penjor, tapi yang terpenting adalah menghiasi panji-panji kemenangan di hati nurani kita dengan apa? Dengan sikap cinta kasih, dengan sikap damai, dengan sikap tenang, dengan sikap bersahabat kapanpun dan dimanapun. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dan masih dalam suasana pemilu, nanti siapapun pemenangnya, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin negara ini, kita sebagai
umat Hindu, sebagai generasi milenial, mari kita tetap dukung dengan kerja yang cerdas, dengan inovasi, dengan kreatif, dengan menuntut ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita punya misi jiwa ya untuk melakukan dharma agama dan dharma negara secara harmoni. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai Channel 3. Tiap 6 bulan tentu lalu lintas selalu dialihkan karena sedang memasang penjor galungan. Nah, apa sih makna penjor galungan dan penjor panceyatnya ini, Pak? Ya, penjor secara umum disimbolkan dengan gunung atau naga Anantaboga. Jadi, kenapa gunung? Karena ini berhubungan dengan kesejahteraan, sehingga makna penjor itulah kesejahteraan. Jadi gunung itulah yang membawa hujan, kemudian hujan turun di sana, kemudian nanti mengalirkan sungai. Nah, ini simbol kesejahteraan. Karena dari sungai inilah semua bisa tumbuh di sana. Nah, kalau kita lihat isi dari konten dari penjor itu kan ada pada bungkah, pada gantung, ada jajan. Ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang bisa tumbuh oleh pertanian ini bisa dibawa ke sana. Nah, ini simbol dari kesejahteraan. Nah, itu kira-kira. Jadi penjor galungan dan penjor panceyatnya ini hampir sama sebagai ya. Simbol kesejahteraan. Simbol kesejahteraan. Hari Galungan, hari kemenangan Dharma. Berarti pernah terjadi Bratayuda. Dharma melawan Adharma dalam diri. Bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, kemenangan Dharma melawan Adharma itu mesti harus dimaknai bahwa kita itu mesti harus tetap berada pada rel kehidupan. Karena kelahiran kita ini adalah Dharma. Tetapi kenapa terjadi Adharma? Itu karena kebodohan, karena kekurangtahuan kita, karena berbagai kemelekatan yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak berada pada rel Dharma itu. Nah, ketika kita melenceng dari rel Dharma itulah disebut dengan Adharma. Nah, ini yang dinyatakan sebagai perang, dan kita mesti harus memenangkan bahwa kita harus tetap pada relnya. Itu kira-kira arti secara esensinya. Setelah selebrasi Galungan ini, artinya kita sebagai pemenang perang. Apa sih makna bagi kehidupan sekarang, Pak? Itu menang perang artinya kita kembali ke rel Dharma kita. Artinya kita mesti harus melakoni kehidupan kita sesuai dengan etika moral yang sudah ada, apa yang mesti, apa yang tidak mesti harus kita pahami dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah Dharma yang mesti harus kita lalui, Dharma yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti buku Bhagavad Gita yang sedang Pak Swantana genggam, ini masih ada korelasinya, Pak. Bagaimana sih Bhagavad Gita meyakinkan kemenangan ini? Iya, di Bhagavad Gita disebutkan ada namanya stita prajna. Jadi orang yang telah memenangkan kehidupan ini dari adharma, dari jalan yang melenceng, dari keluar dari rel itu adalah stita prajna. Artinya dia yang betul-betul tenang, dia yang betul-betul bijak, dia yang betul-betul firm pada kehidupan, yang tidak melenceng, tidak melihat ke kanan ke kiri. Itu adalah orang yang telah menang, dan itu disebut dengan stita prajna. Sekarang kita menuju ke pertanyaan receh, tapi penting juga untuk dijawab, Pak. Di hari Galungan, kita sebenarnya sedang mencari isinya. Apa sih isi Galungan ini, Pak? Kalau dia selebrasi kan, masyarakat umum yang mereka pahami, apa isi Galungan? Ya lawar, ada upacara, kemudian yang suka minum ya tua di sana ada. Tetapi kalau kita kembalikan tadi kepada maknanya, maka isi dari Galungan itulah momentum bagaimana kita menyadarkan pikiran kita untuk kembali kepada rel Dharma kita. Itu sebenarnya isi kalau kita lihat dari maknanya. Dan semoga kita selalu mengarah ke sana. Ya, rekan-rekan umat Hindu, selamat merayakan Hari Galungan dan Kuningan, dan semoga jalan Dharma tetap ada pada kita.
Oh, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi. Oh, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi. Ide sang widi. Oh, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi. Tentunya tayangan kali ini mampu meningkatkan kualitas rada bakti kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening BTN Wartam di 000801500076695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Sampai jumpa dalam tas berikutnya. Salam damai, Channel 3. Oh, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi. Oh, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi, ide sang widi, ide sang Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.